selamat datang lagi di Purcast, Valin Education Podcast. Aduh, happy banget hari ini kita kedatangan dari Jabors. Ya Allah. Terima kasih sudah datang ke sini, Ibu. Kehormatan buat kami. Saya juga dong. Kita bisa share informasi. Betul. Mudah-mudahan dari share-share kita bisa ada sesuatu yang bisa dipetik dan bisa diimplementasikan di rumah nanti ya. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya Bu ya. Saya Dr. Elsa dari Valin Vet Center. Saya Ana Mei, saya founder The Jabors Cat. Kita manggilnya Bu siapa nih? Bu Ana aja. Jadi kita kedatangan Bu Ana. Jabors ini udah 10 tahun ya? Udah 10 tahun dok, alhamdulillah kami habis merayakan gitu ya ulang tahun ke-10 tanggal 15 Desember. Baru banget dong. Belum lewat bulan. Iya. Ya 10 tahun yang penuh lika-liku tapi alhamdulillah kami masih bisa bertahan dan mudah-mudahan ke depan amin bisa bermanfaat lah amin. Untuk lover dan kucing-kucingnya. Gendut banget. Iya dong. Ya 10 tahun pasti bukan umur yang ya udah nggak muda dan pasti udah banyak lika-liku ya, jalan pasti nggak mulus. Kalau umur kucing itu udah berapa tahun? Oh itu udah senior itu. Itu ginjalnya udah harus. Ayo cek darah yuk, lihat ginjalnya. Giginya juga udah pada ini ya dong. Iya, udah karang gigi. Aduh, ya benar-benar. 10 tahun itu udah umur yang senior nih kucing. 7 tahun itu. 7 tahun di atas 7 tahun kita udah masuk senior. Kalau boleh tahu nih, Bu. Iya dong. Di The Jabors sendiri nih kan komunitas nih. Betul dong. Apa aja sih kegiatannya? Oh iya, jadi ini loh kami kan awalnya kan kami punya moto dulu gitu ya untuk komunitas ini. Kita kan punya moto love, care, share. Jadi ya kegiatan kita ya berputar di tiga kata itu. Ya. Jadi love itu kita sayang, kita cinta ke mereka meskipun ya lu nggak punya kucing nggak apa-apa, penting sama sayang sama kucing. Kemudian love, care ya kalau kamu sudah punya gitu yang saya punya ya kamu harus rawat dengan baik. Betul. Kemudian kemudian share. Jadi kami selalu mengutamakan edukasi Bu. Edukasi sekali gitu kayak misalnya dari dokter hewan seperti dokter nih gitu kan, kami juga bermitra dengan dokter hewan ya gitu. Jadi biar teman-teman ini ya tahu gitu loh dok, jadi cara merawat dengan baik, cara merawat dengan benar ya dok ya gitu. Jadi ya biar anak-anak ini sehat-sehat ini ya. Gitu, ini sekarang rombongan kesini ada anak kecil-kecil dia tidur lagi. Nggak kelihatan. Tidur yang oranye. Udah tadi siapa Bu? Tuh udah kesana. Rombongan kesini lucu-lucu banget. Terus kalau dari kita nih, berarti kan kalau belum punya kucing pun kita udah boleh ikut komunitas ya, udah boleh masuk. Karena yang terpenting meskipun belum punya, apalagi kalau ada rencana untuk punya kucing, belajar emang nomor satu sih. Jadi sebelum kita punya, kita harus tahu dulu mesti ngapain sama ini kucing. Betul ya. Saya waktu kedatangan nggak yang ngapain? Gimana nih? Saya banyak yang begitu kan, nggak tahu pelihara udah nih. Begitu dipelihara tiba-tiba sakit, terus mungkin ya terus yang ilmunya katanya gitu ilmu katanya itu kan ada bahaya gitu ya. Betul. Langsung bangun loh dia. Ya. Lapar. Oh iya, perut mulu udah gede banget. Tapi ada kriteria atau persyaratan untuk jadi member ya dong. Jadi memang gini. Kami kan selalu meminta identitas yang pertama ya dok ya, identitas, kemudian alamat dan sebagainya untuk dibuatkan member card. Kemudian ada namanya iuran anggota dok. Itu sebesar 50.000 itu untuk 1 tahun. Jadi 50.000 sebenarnya benefitnya banyak dong, kan? Karena kami kan banyak kegiatan nih, misalnya program vaksin murah gitu. Subsidi ya pakai dana-dana itu juga gitu. Dari kita untuk kita juga sebenarnya ya. Betul. Nah kemudian kita juga kerjasama dengan banyak perpustakaan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita event ada apa namanya dok,
sponsor ya, sponsorship. Nah ini member-member juga kan yang akan merasakan Oh ya. iya benar. Ya sebenarnya anabolnya sih ya nih kayak gini nih dok, kencang banget makannya. banget Kita makannya. makan juga. Enggak dia begitu stres. Oh takut. Iya, sini aku pangku aja biar kamu nggak ketakutan. Kalau kegiatannya sendiri di Jabors itu apakah ada kegiatan rutin? Rutin kita ini dong, kami street feeding ya. Oke. Jadi kami juga TNR. Jadi memang karena kami tidak open donasi dok. Ya memang dari kami kan sebelum mampu ya untuk mempertanggungjawabkan donasi secara akuntabilitas secara baik gitu lah ya. Gitu. Jadi ya udah kami dari iuran tadi, kemudian kami juga menerima endorse dok. Oke. Ya endorse. Kemudian kami juga menerima IO untuk Oke. acara-acara yang kaitan dengan Kucing-kucing. itu. Jadi hasil dari sana gitu ya, ada dana dari sana kita gunakan untuk misalnya street feeding, untuk TNR, untuk program steril kucing-kucing jalan. Nanti Oke. gitu ya. Jadi dananya pun sumbernya jelas, terus dong. pengeluarannya pun lebih mudah ya Betul. untuk kita. Ya karena kalau open donasi sebenarnya juga amanah ya. Iya dong. Ya, Biar nggak salah-salah. karena kami di pengurus gitu kan, kami banyak yang bekerja ya betul. dong. Gitu. Takutnya Takutnya ya namanya amanah kan berat ya. betul. Itu saja sih alasannya. Tapi itu rutin. Rutin biasanya minimal sebulan sekali. Sebulan sekali pasti Iya, ada. kalau Desember kemarin kan Mana mau jalan-jalan. Bung. Desember kemarin karena memang event ulang tahun kita ada beberapa kali kita lakukan gitu. Jadi yang pre-event ulang tahun itu kita ada street feeding TNR. Kemudian acara ulang tahun dan habis itu kita ada goes sambil street feeding gitu dong. Oh, jadi sehatnya dapet. Iya, seru Ngurusin kucingnya. Cute banget. Menarik sekali, kita bisa ikut nggak? Gimana dok? Saya boleh ikut nggak? Oh boleh banget dong, dengan senang hati. Soalnya kami kalau TNR kan butuh pendampingan dokter sebenarnya dok. Oh gitu, gimana tuh? Maksudnya sisi yang beratnya gimana kalau TNR? Kalau jujur sih saya belum pernah ikut TNR. Oh belum pernah ya dok. Jadi Gimana itu tuh? kan kita jalan barengan gitu ya. Mungkin ya 7-8 orang gitu ya. Jadi biasanya kita butuh pendampingan dokter hewan dok. Jadi Untuk misalnya menentukan. di lokasi ada yang butuh vitamin nih. Itu kan nggak semua kita punya kapasitas yang di TNR ya dok. Karena iya lah pastinya gitu Betul. ya. Jadi misalnya ada di lokasi ada yang butuh vitamin ya diinjek di tempat gitu. Atau pernah itu posisi dibuang di selokan kitten gitu. Nah itu memang karena keterbatasan teman-teman untuk rescue gitu kan, akhirnya ya kita tolong di tempat dong gitu. Bisa diinjek vitamin dan sebagainya gitu. Nah kalau TNR kan memang kriteria dari dokter, yang mana yang bisa disteril, nah nanti baru kita angkut. Iya. Itu benar dong juga. seperti itu. Jadi sering Bu kalau seumpamanya Ibu udah trap, pas diperiksa ternyata nggak bisa steril gitu. Belum pernah dong. Oh belum, pasti bisa ya. Alhamdulillah belum pernah. Oke. Karena ada pendampingan tadi itu dong. Jadi juga nggak tahu nih dokter kan pasti lebih paham ya karena sering lihat mungkin ya. Gitu. Kalau kita kan kadang udah angkut aja bawa ke sana ternyata nggak bisa gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang bisa semua. Oke, dia mangap terus loh. Ini perutnya udah kayak gini. Ya Allah, dia mangap terus. Ini anak rescue dong. Aduh itu ususnya seberapa panjang? Ini sebenarnya boleh nggak sih dok? Dia makan terus kayak gini dok? Iya berlebihan, apapun yang berlebihan nggak boleh. Nggak boleh bang, cukup. Ya. Ini dia doyan banget makan, ya ampun, lucu sih. Cuman memang kalau dari kita lihat kucing-kucing obesitas itu umurnya tidak sepanjang kucing yang ideal berat badannya sih. Aduh ini lucu banget, tapi ya gimana ya, dilema juga gitu. Ini kemarin habis menang lomba makan dong. Aduh jauh. Hadiahnya banyak banget. Hadiahnya buat dia juga. Iya dong. Nah, yang lain-lain kan pada saya ikutin, pada demam panggung kan. Oh, Nah, dia enggak. dia cuek Pokoknya makan. yang penting. Ya Allah, lihat tuh deh. Kamu tuh lagi di shoot. Iya, malu loh bang. Ini perutmu lihat. Dia nggak peduli guys. Kalau saya boleh tahu nih, selama The Jabors ya sudah aktif di kesehatan kucing juga dong pasti, karena kan juga ada sisi edukatifnya ya. Betul dong.
Pasti kan ada share-nya juga, share-nya kan tentang bagaimana melihara Betul. dari yang baru adopt sampai dia bisa segede sehat gitu. Ya. Nah kalau dari pengalaman di Jabor sendiri nih Bu, apa sih penyakit yang mudah terjadi dan sulit tertangani? Iya, kalau ini kan memang dari kita kan ada grup WhatsApp ya dok ya. Oh ya oke. Ya, ada teman-teman member. Jadi kalau yang udah pegang kartu member kita Mm-mm. cantumin di grup WhatsApp. Jadi info apapun gampang dari Iya, situ gitu ya. update lah gitu. Mm-mm. Jadi kita kan kalau saya kan mantok gitu ya dok, karena Mm-mm. kita lihat ini lagi tren apa sih, kucing-kucing ini lagi pada gimana sih kondisi kucing-kucingnya member nih gitu kan. Nah ini yang terakhir ini kan kalau mungkin musim hujan ya dok ya. Yang pertama itu kan panle ya. Ah iya lagi rame juga rawatina panle. Ya. Kemarin saya baca-baca sampai sekian ekor dalam sehari gitu. Mm-mm. Seperti habis si A yang nge-report gitu, si B report juga si C gitu. Cuman ya itu kayaknya juga dari The Jabor berdiri 2013 itu sudah jadi PR lah dok ya. Iya, betul. Itu sudah jadi PR. Kemudian yang ini jadi agak sering itu yang sulit pipis dok. Oh FUS, FLUTD. Iya, yang sampai Iya. apa dok keluar Berdarah, darah ya. pipis Ya, darah. pipis darah betul. Nah ini kan teman-teman ya kami pasti kebingungan. Kalau panne udah jelas ini virus, ininya daya tahan udah Daya tahan tubuh betul. Ya, benar gitu ya dok Iya, ya. benar. Nah, kalau FUS ini kan area pipis dok. Saya kebayangin saya aja nahan pipis Sakit banget. sakit banget. Gimana si empus ini yang itu kan yang terbak pasir Dia jongkok lama, tapi nggak nggak keluar. dia keluar lagi, habis itu dia balik lagi, itu udah kayak ya Allah itu kesakitan. Saya pernah Iya. pengalaman ya dok, kalau udah ingat itu saya sedih itu udah ini kan ya Allah ini aku aja nggak bisa pipis maksudnya nahan pipis ya oke nah itu seperti itu kira-kira apa penyebabnya apa ya dok? Nah, di pikiran kami tuh teman-teman member ini kan ya ini kayaknya makanan deh. Kebetulan makanan nih, terus dia umurnya udah apa tadi dok senior gitu. Terus makanannya kurang bagus, minumnya kurang, mungkin ini jadi tumpukan apalah jadi batu lah gitu dok. Itu di pikiran sederhana kami ya dok ya. Iya ibu maaf. Maaf. Oke, berarti ada 2 poin panle sama FUS ya Bu. FUS, ya. Kita bahas satu-satu biar nggak bingung ya. Kita bahas panle dulu. Panle itu memang virusnya ya cepet. Karena yang dia serang selain pencernaan, yang dia serang antibodi, sel darah putih. Jadi sel darah putihnya itu dihabiskan sama virusnya. Dimana mereka yang harusnya melawan si virusnya. Itu jahatnya, makanya banyak yang nggak ketolong. Tapi kalau dibilang dari 2013 sampai sekarang, kesadaran sudah mulai naik untuk vaksin. Itu paling utama. Mulai ada peningkatan pemilik untuk vaksin. Jadi nilai terjadinya si panle juga sebenarnya sudah menurun. Cuman sudah menurun aja sebanyak ini Masih gitu kan. banyak Masih banyak karena memang kita iklim tropis. Ya itu yang nggak bisa dibohongin ya. Mungkin kalau di luar negeri yang ada winter jarang banget itu. Ya, karena kita iklimnya tropis itu mudah terjadi ya. Yang bisa dilakukan paling bagus ya pencegahan, vaksin. Jadi kalau untuk kucing nih seumpamanya untuk kita baru adopt nih, adoptnya dari bayi. Balik lagi nih, kita rescue atau dengan biaya? Kalau seumpamanya kita rescue, kita nggak tahu nih umur berapa kan ya. Jadi kalau kita rescue, yang penting kita timbang dulu. Pas baru datang, check up ke dokter, obat cacing terutama. Seperti dia ini ya dok, rescue, obat cacing sudah. Jadi selama kita baru datang, langsung bawa ke dokter dulu, jangan langsung pulang, terutama kalau kita punya kucing lain. Jadi kalau ada kucing baru nggak boleh langsung ketemu sama kucing yang lama, karena kita nggak tahu dia bawa penyakit apa enggak, kita nggak tahu. Jadi ke dokter dulu, dicek dulu obat cacing. Setelah obat cacing dikarantina dulu di 2 minggu, jangan langsung ketemu. Pastikan 2 minggu di rumah nggak ada masalah, baru balik ke dokter lagi untuk vaksin. Nggak ada masalah itu Moodnya bagus, tidak ada muntah, makan lahap, anak rescue-nya. Tapi jangan ketemu dulu, sebisa mungkin beda ruangan sama yang sudah lebih dulu ada di rumah. Nah maksudnya adalah untuk menghindari ya kutu, ya virus, kita nggak pernah tahu. Ya, apalagi kalau udah sekali masuk kutu tuh cuma di badan kucing 30% ya Bu, 70% ada di lingkungan.
Jadi kalau kucing kita kutuan, nggak cuma bisa ditetesin obat kutu, tapi rumah kita juga harus dibersihin. Bersihinnya dengan em, ngepel pasti ya. Ya. Cuman kan sofa, korden kan nggak bisa dipel. Iya. Bisa divakum atau kalau emang kita punya banyak kucing dan rumah kita ada bagian yang tidak terkena sinar matahari, ada baiknya kita punya steril UV. Oke. Itu bisa untuk membersihkan virus, bakteri, terus dan kutu-kutu itu juga bisa mati dengan steril UV. Tapi kan problemnya kalau kita lagi nyalain steril UV nggak boleh ada makhluk hidup di dalam situ. Oke, itu berapa lama tuh? Kalau Tergantung sehari? alatnya. Tergantung Paling alat. cepat sih 2 jam biasanya. Ada yang 12 jam. Jadi anak-anak ini harus disingkirkan. Jadi pindah kamar dulu, Sterilisasi steril 2 UV, jam. terus baru masukin Baru lagi. langsung masuk Iya, boleh boleh, gitu ya? boleh. Yang penting steril UV-nya sudah mati. Nah, itu harus berkala. Jadi baiknya punya alatnya di rumah. Kan ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil, tinggal disesuaikan sama ukuran ruangan. Nah, itu baiknya kita punya. Kalau kita punya banyak kucing, steril ruangan itu. Nah, setelah 2 minggu dia di rumah nggak ada masalah, boleh tuh kita vaksin. Nah, vaksin untuk kucing direkomendasikan untuk 3 kali pengulangan Iya, di iya. awal ya, karena terutama untuk yang mulai vaksin di bawah 4 bulan. Jadi dia masih punya antibodi induk dari Iya. ASI. Nah, kalau kita vaksin umur 2 bulan itu bisa jadi belum tentu si vaksinnya semua terbentuk antibodi. Ada yang termakan sama antibodi induk. Oke, apalagi kalau Gitu. dia masih nenen gitu ya, Dok. Apalagi kalau dia masih nenen Iya. gitu. Nah, terus kenapa harus diulang? Supaya untuk memperkuat si Ya, booster. Iya. Nah, diulang. Kalau dulu yang penelitian sebelumnya kan 2 kali cukup. Kalau sekarang 3 kali. Iya, Dok. Tidak cukup 2 kali karena banyak penelitian yang 2 kali itu masih jebol. Jebol itu maksudnya sudah divaksin tapi masih Tetap masuk tetap virusnya. kena virusnya gitu. Nah, kalau kita vaksin berarti kan kita masukin virus yang dilemahkan. Iya. Badan harus benar-benar sehat. Kita taunya dia sehat dari mana ya? Setelah 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Karena penyakit butuh 7 sampai 14 hari sampai menimbulkan gejala. Kalau sudah 14 hari tidak ada gejala, berarti kita bisa bilang dia sehat dari Kamu, Bang. rescue-nya. Ya, Nah, rescue-nya. baru kita vaksin. Karena kalau sebelum 14 hari kita vaksin, kita nggak tahu nih ada bibit penyakit apa enggak. Kalau ternyata kan tadi butuh 7 sampai 14 hari. Kalau ternyata ini hari ketiga ada virusnya di dalam badan tapi belum keluar gejala. Ya. Nah, karena dia masih terus menambah banyak kan replikasi virus. Jadi belum keluar gejala. Ditambah kita tambahin vaksin, kita tambahin virusnya Tambah. lagi. Nah, itu yang bikin kondisinya. kok habis vaksin malah sakit gitu. Iya. Dan ternyata kalau vaksin tidak benar-benar sehat ya itu penyebabnya. Jadi kita kayak nambah penyakit. Nah, kalau dia benar-benar sehat setelah vaksin paling cuma demam atau cuma ngantuk doang. Ya, ngantuk sih Sama Dok. kayak Misalnya kita. anak ini nih. Habis vaksin kan ngantuk. Ngantuk. Sama kayak kita habis vaksin COVID kan gitu juga. Sebenarnya Iya. itu. Jadi kalau seumpamanya habis vaksin malah kena padle ya berarti waktu kita mau vaksin itu ada perjalanan penyakit di dalamnya, bukan karena vaksinnya nggak akan bikin Sebenarnya sakit. si virus Pamle itu sudah ada di dalam tubuh. Sudah ada, cuman belum keluar gejala. Jadi vaksin itu memang sangat sedikit dan lemah virusnya. Jadi nggak akan bisa Nggak bikin akan dia bikin sakit dia karena sakit. vaksinnya tunggal. Tapi karena sudah ada ditambah-tambah vaksin, jadi makin kuat lah tuh si virusnya. Itu kenapa harus ditunggu 2 minggu itu alasannya. Nah, setelah kita vaksin pertama, paling cepat diulang 3 minggu. Paling cepat 3 minggu. Paling lama 5 minggu. Jadi kalau penelitian pun boleh memperbolehkan 2 minggu setelah vaksin pertama boleh ke vaksin kedua karena pembentukan antibodi itu butuh 7 sampai 14 hari juga. Jadi dari suntik vaksin sampai dia protektif itu butuh 7 sampai 14 hari. Kalau 2 minggu masih belum boleh ya, Dok? Boleh. Boleh. 2 Boleh. minggu. Yang penting lewat 2 minggu sudah boleh diulang lagi untuk vaksin keduanya. Nah, kadang ada pertanyaan lagi nih, Dok, biasanya boleh mandi kapan? Ada beberapa yang bilang seminggu setelah Ada yang vaksin, 2 ada yang bilang 2 minggu. Iya. Alasannya itu tadi, karena pembentukan vaksin butuh 7 sampai 14 hari. Tapi kita nggak pernah tahu ada selesai di hari ke-7 sudah terbentuk antibodi atau di hari ke-14 gitu. Iya, Nah, kalau saya sih biar aman, kita totalin aja 14 hari. Iya. Oh, mereka mandi sendiri tuh lagi mandi tuh. Iya. Mereka mandi sendiri, jadi kita nggak usah buru-buru untuk memandiin, itu nggak apa-apa. Lebih penting untuk vaksin dulu dibanding mereka mandi dulu gitu. Setelah vaksin pertama diulang 2 minggu paling cepat, cuman kalau saya rekomendasikan 3 sampai 5 minggu, jangan lewat 5 minggu karena kalau lewat dari 5 minggu dari awal, antibodi yang kebentuk dari vaksin pertama itu sudah tidak bisa di booster atau sudah habis. Jadi seakan vaksin pertama Kayak ngulang lagi. benar, jadi kan
sayang biaya yang sudah dikeluarkan iya, kemarin. Jadi sebisa mungkin jangan lewat 5 minggu. Jadi dari vaksin pertama diulang vaksin kedua, sama jedanya 3 sampai 5 minggu. Tercepat 2 minggu, jangan lebih cepat dari 2 minggu. Jadi, terus yang vaksin ketiga, yang vaksin ketiga itu dilakukan 3 sampai 5 minggu setelah vaksin kedua. Nah, itu boleh dibarengin sama rabies. Oh, boleh bareng rabies ya? Nah, rabies itu harus di atas 3 bulan. Ya. Jadi 4 bulan itu udah oke. Makanya kenapa kita kasihnya di vaksin ketiga. Karena vaksin pertama umur 2 bulan. Berarti vaksin kedua umur 3 bulan dong. Kan belum lewat 3 bulannya kalau itu sesuai jadwal ya. Sesuai jadwal. Terus vaksin ketiganya berarti dia di umur 4 bulan. Berarti sudah siap untuk rabies. Nah, setelah itu baru diulang setahun sekali. Seumur hidupnya. Gitu. Tapi katanya kalau senior dong itu udah kayak udah nggak perlu vaksin gitu. Karena ini sudah selnya tua gitu. Betul. Jadi kayak virusnya juga karena gue masuk ke sel tua gitu. Itu gimana dok? Sebenarnya sih kalau di kucing tua itu memang tanpa ada virus pun mereka sudah ada penurunan fungsi organ. Itu kan yang di atas 7 tahun, di atas senior. Jadi sih kalau saya di kucing tua selama kondisinya tetap sehat, terus balik dulu ya. Untuk kita tahu dia sehat apa enggak, dia perlu check up, cek darah untuk membuktikan organ dalamnya. Itu 1 tahun sekali, itu boleh. Tapi kalau seumpamanya mau, ya masih setahun boleh nggak 2 tahun sekali boleh. Itu semua hak pemilik untuk berapa. Tapi dianjurkan setahun sekali. Nah dari setahun sekali kita bisa lihat nih, apakah ada penurunan fungsi organ. Kalau memang umur 7 tahun organnya masih baik, sok lanjutin vaksin. It's okay. Tapi kalau sudah ada penurunan fungsi organ, udah sakit ginjal, udah sakit liver, ya baiknya itu dulu, concern dulu, kita bisa tunda vaksinnya karena sudah nggak urgent. Memang yang lebih urgent vaksin tuh yang anak bocil-bocil begini yang 2 bulan gitu kan. Nah terus setelah vaksin nih, kan dia harus obat cacing dulu. Nah biasanya tuh banyak yang bilang udah obat cacing belum dok, kan umurnya baru 2 bulan gitu. Jadi dia bukan manusia. Kalau manusia 6 bulan ya. Kalau manusia kan bayi 6 bulan. 6 bulan apa setahun ya Bu? Saya jadi lupa. Padahal saya yang punya bayi. Jadi kalau di kucing itu dari umur 2 minggu udah bisa dilakuin obat cacing. Dari umur 2 minggu. 2 minggu. Jadi nggak usah nunggu 2 bulan, nggak apa-apa. Itu kan dia lahir berat 100 gram nih, katakan dok. Bener. 2 minggu itu paling di 300, nggak nyampe deh, di 200-an something lah gitu. Iya. Itu dosisnya seberapa ya dok? Itu produk yang kita pakai. Gitu. Jadi nanti gitu, ya. Beda nih obat cacing untuk anak umur sebulan, 2 bulan sama anak umur 2 minggu itu beda. Nah itu balik lagi nanti konsultasikan ke dokter hewan terdekat gitu. Karena saya umur 1 bulan dong. Kalau dari literatur, dari buku neonatal itu ada bukunya khusus untuk ada buku neonatal. Saya sempat mempelajari dan masih mempelajari perihal anak-anak yang baru lahir. Itu dari umur 2 minggu sudah bisa diberikan obat cacing. Gitu. Jadi dari umur 2 minggu kita harus sudah mulai check up ke dokter. Dok, baiknya umur 2 minggu pakai obat cacing apa ya? Gitu. Kalau dokternya bilang, "Oh, 2 minggu belum," nggak apa-apa. Mungkin dokternya belum baca, karena kan concern dokter hewan kan banyak ya, mungkin belum baca di bagian yang mana. Terus nggak apa-apa hubungin saya dok, saya kasih bukunya gitu. Siap. Sebenarnya umur 2 minggu sudah disarankan untuk obat cacing. Dari umur 2 minggu, terus diulang lagi 4 minggu, 6 minggu, 8 minggu. Nah itu jenis obat cacingnya akan beda dengan yang di atas 2 bulan, terus diulang sebulan sampai 3 bulan sekali. Itu tuh beda. Jadi itu ada runutannya untuk obat cacing pun ada. Nah itu perawatan minimal yang harus kita punya, vaksin dan obat cacing. Baru grooming. Kalau vaksin sudah lengkap, baru kita pikirkan untuk grooming. Karena apalagi kalau groomingnya di tempat yang lalu lalang hewannya banyak. Di tempat grooming biasa gitu. Itu kan banyak kucing yang masuk. Jadi kita harus memproteksi diri kita. Kita nggak menyalahkan itu tempatnya apakah bagaimana. Kita nggak ngomongin tempatnya. Kita ngomongin bagaimana proteksi kita atas kucing kita sendiri dulu. Jadi kalau kucing kita sudah terproteksi dengan vaksin, mau mandi di mana aja boleh. Karena dia sudah punya kekuatan. Nah, tapi kalau belum vaksin, ya mau menyalahkan siapa kalau kena virus? Apakah pasti virusnya di tempat mandi? Apa di perjalanan saat bisa kita mau dia mandi kan? Jadi baiknya vaksin dulu yang kita concern, baru ke mandi. Itu untuk perawatan dasar.
Dan selanjutnya adalah makanan. Makanan itu investasi jangka panjang. Iya dong. Jadi Nanti kayak, bakal berhubungan sama susah pipis. nah itu dong kami kami yang awam ya dong. Kami pikir ya memang dari makan-makan inilah tumpukan batu-batu itu dong. Jadi banyak. Ya jadi kayak saya agak saya sendiri ya dok, agak parno gitu. Kadang kalau saya kucing jantan, saya sudah campurin sama yang urinari. Papa apa nggak apa-apa sih dok? Oke, jadi kalau seumpamanya makanan, jadi banyak banget jenis makanan. Iya, Kalau dibilang dok paling bagus yang mana, nggak bisa. nggak bisa. Makanan itu Oh. cocok-cocokan. Semua merek makanan sudah melalui penelitiannya masing-masing. Iya. Jadi nggak ada yang jelek sebenarnya. Tapi apakah cocok sama kucing kita? Mm-mm. Gitu. Nah, kalau spesifikasi makanan yang bagus apa? Yang sesuai umur dan sesuai kebutuhan. Ya. Sulit ya. Jadi nggak bisa kita patok ini makanan paling bagus, nggak bisa bawa kucingnya ke dokter, sampaikan keluhannya, nanti dari dokter bisa ngasih advice dia makan yang baik apa, merek apa atau bagaimana. Itu lebih baik. Jadi nggak bisa dengan kita ikut perkumpulan terus membahas makanan yang terbaik, itu sulit karena Ya. semua per individu banget. Iya, kadang kan gitu dok. Kalau teman-teman itu kan kalau ada yang mungkin senior nih, Mm-mm. udah senior merasa sudah lama di perkucingan gitu, Mm-mm. udah punya pakannya sih A gitu, merek A gitu ya. Terus dia kayak mensugesti teman-teman gitu. Pakan terbaik adalah A gitu. Nah ini kan kadang teman-teman bingung nih dong. Iya, gitu betul. kan. Emang kita harus banget ya beli pakan itu ya. gitu kan. Karena kan kemampuan kadang nggak Betul sama ya. dong. Iya, balik lagi itu cocok-cocokan. Taunya cocok dari mana ya coba. Kalau nggak coba kita nggak pernah Iya, tahu. bener. Gitu. Kadang ada yang misalnya ganti udah dicampur tapi Masih dengan pakan diare. baru masih diare. Ya udah, Berarti balik udah ke nggak asal. cocok, Iya. betul. Kriteria cocok apa nggak sama makanan pertama. Kalau dia cocok berat badannya harus naik. Pasti naik, Oh, apalagi di masa pertumbuhan. oke. Nggak boleh nggak naik, kecuali dia sudah selesai masa pertumbuhan. Jadi kita lihatnya dari body condition scoring. Jadi kalau ada yang nanya, dok berat badan terbaik itu umur segini berapa? Nggak bisa. Kita tuh ada kucing dari yang Maine Coon sampai Munchkin. Nggak bisa dipatok dari berat badan. Jadi kita bisa lihat dari pertulangan. Nah tulang punggung nih contohnya. Kalau dia ini kan nggak begitu berasa. Jadi kalau tulang punggungnya masih berasa gerenjel-gerenjel, berarti dia masih kurus. Tapi kita saya Ini sih bulat-bulat sih bu. gitu ya dok. Ada ini kalau kayak gini dok. ini pegang ini nggak, Dok? sih udah. Jadi kalau kurus berasa banget bu. Nah Yang- kalau ini kan yang yang bergelombang belenjer-belenjer. ya, Dok, ya? Nah kalau ini kan sudah ketutupan daging nih. Ya meskipun masih ada, Masih tapi kan ada. sudah ketutupan daging bukan. Oke. Terus ribsnya bagian sini juga bukan yang muncul banget, kelihatan banget kan. Dan terutama ini lebih sulit di kucing yang bulu panjang. Karena nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kalau bulu Kelihatan pendek kan gede kelihatan ya. aja. heeh. Iya. Jadi harus benar dipegang. Tulangnya berasa apa enggak? Kalau tulangnya masih tajam-tajam, ya berarti dia masih kurus. Padahal dia makannya banyak dok. Nah di situ indikasi kamu nggak cocok sama makanannya. Meskipun pupuknya bagus. Meskipun pupuknya bagus, apalagi yang makan banyak pupnya banyak, nggak jadi daging. Jadi pup makannya. Makan banyak, pup banyak, tapi anaknya kurus. Kan nggak masuk tuh. Iya dok. Nah dari situ, dari peningkatan berat badan dan body condition scoring. Oke. Terus kerontokan bulu, bulu pasti rontok. Kita punya rambut aja pasti rontok. Iya. Jadi kalau dibilang punya kucing, tapi nggak mau nempel-nempel nggak bisa. Nggak bisa. Mau pakai Iya, semahal apapun apapun, ya. mau kasih makan emas juga mesti rontok. Apalagi yang warna hitam nih, udah deh. Mau dikasih makan emas juga mesti bikin rontok. Rontok. Itu memang sudah siklus. Jadi bulu-bulu yang sudah rusak ya pasti bakal rontok. Nah, tapi akan jadi masalah kalau rontoknya sampai pitak. Oh misalnya Jamuran. di sini terus Di tempat kayak ini nih. Ya, tiba-tiba pitak dok di sini, terus di area sini nih dok kok tiba-tiba pitak, atau di bagian pantat sini dia pitak padahal yang lainnya enggak. Pokoknya kalau udah ada kepitakan yang aneh, kalau bulunya masih rontok tapi masih sama di setiap tempat, itu dia nggak masalah. Ya memang bulu yang sudah tua, waktunya lepas, ntar tumbuh bulu baru. Tapi kalau sudah ada pitak-pitak, itu ada yang masalah. Apakah masalahnya parasit? Apakah nggak cocok makan, alergi? Jadi dia gatel, dia garuk terus sampai akhirnya pitak. Kalau pitak di sini dok, di kanan kiri. Kalau kuping itu memang tempat paling tipis bulu. Jadi selama ada bulu, ini kan masih ada bulu, masih bagus. Tapi kalau pitak tuh benar-benar kulit. Jadi dia yang abangnya dia abang rescuan juga. Kan awalnya saya kandang dok. Terus karena sudah steril, sudah badannya gede, saya lepas dong. Jadi kucing di luar rumah gitu ya. Seminggu di luar kok hilang rambutnya dok, di sini bulunya. Iya, apakah berantem, apakah Kutu ya, dok, jamuran, ya? apa kutu? Bisa. Itu bisa ya. Karena kan gatel, yang bikin efek gatel. Oke. Jadi kegaruk terus dan akhirnya rontok. Biasanya tuh di pelipis ini juga bu. Kalau kutuan biasanya di sini lebih gundul. Padahal gundul ya emang di sudah sini ya? tipis, tapi lebih gundul lagi.
gitu. Nanti kita cek Jadi ya. kita lihat bulunya rontok pitak aneh enggak, itu tuh juga parameter dia cocok apa enggak. Selain diare, muntah, berat badan enggak turun, enggak naik, malah cenderung turun, terus bulunya pitak-pitak, malah kalau yang enggak cocok itu lebih sering terserang jamur. Gampang jamuran, gampang flu, gampang sakit, itu bisa jadi makanannya yang enggak cocok. Oh, gitu ya. Jadi itu yang harus kita lihat kalau kita coba, dan itu ketahuannya berapa lama kalau nggak cocoknya dia besar nilai, maksudnya kayak sensitif banget, dia akan langsung muncul. Jadi pas makan 2-3 hari mencret atau muntah-muntah padahal udah dicampur sama makanan yang lama. Astaga. Itu tuh benar-benar nggak cocok berarti kalau udah lewat 3 hari masih diare. Tapi kalau sudah dia pakai makan ini tapi kok makin lama pelan-pelan berat badannya nggak naik atau malah turun, terus pelan-pelan makin rontok, itu kan berarti tergantung toleransi badan. Gitu, biasanya kita coba makannya yang diganti, takutnya nggak cocok. Sama satu lagi radang gusi biasanya. Kalau alergi yang itu merah-merah itu ya, Dok ya. itu juga bisa karena nggak cocok makan. Cuman nggak cocok makan, tapi itu banyak kasusnya. Gitu. Jadi maksudnya makanan kita nggak bisa matok kayak makanan ini paling bagus, nggak bisa. Itu harus dicoba. Jadi ya mungkin orang-orang yang tadi kayak Ibu Ana bilang dia persuasif untuk pakan ini paling oke gitu ya. Ya karena mungkin memang pengalamannya lebih oke dan kucing-kucing beliau cocok sama itu. Tapi teman-teman di Jabar wajib nonton nih, Dok. Masya Allah, terima kasih. Jadi maksudnya jangan bandingkan kucing kita pasti sama kucing lain, sama kayak anak. Oh iya. Nggak bisa dibandingin. Semua punya, setiap individu punya, dan kita pun pencapaian kita nggak bisa dibandingin sama teman kita sebelah, meskipun kita sama-sama dokter hewan ya. Nggak bisa. Kita punya jalan kita masing-masing. Gitu sama kucing juga. Gitu. Tapi ya untuk perawatan minimal ya itu, terus ya litter box, pasir itu juga cocok-cocokan. Pasir apa sih, Dok, yang paling bagus? Sama cocok-cocokan, sensitivitas kucing beda-beda. Ada yang berdebu dikit udah washing, ada yang mau berdebu banget juga slow aja gitu. Beda. Jadi coba kita emang harus satu-satu. Jadi kenapa saya tidak sarankan untuk punya kucing banyak-banyak? Yang pertama, waktu bermain berkurang kalau makin banyak kucing. Karena kita kan harus fokus. Tapi itu juga milih makan, milih pasir belum tentu sama nih masing-masing kucing kita. Jadi yang satu maunya A, yang satu maunya B, kitanya yang runyam. Aduh, gitu ya. Kalian kan beda-beda ya. Dok, saya maafin nih abang. Aduh, halo, selamat pagi, udah tidur. Kamu makan lagi? Ya Allah, makan lagi, tidak ada kenyangnya. Berarti dia sehat. Makan terus. Sebenarnya sih kalau lihat kucing sehat apa enggak, ya dari nafsu makan itu paling utama. Gitu ya, Dok ya. Itu nggak akan ngebohongin. Kalau nafsu makannya biasanya enak tapi ini berkurang, berarti udah ada something yang harus kita cari tahu. Gitu. Itu dari minimal perawatan ya. Terus panle juga pencegahannya dari mana ya? Dari vaksin. Jadi kita cegah. Pengobatannya sulit dan mahal banget, Bu. Panle itu mahal banget. Bisa sembuh, Dok? Bisa. Panle bisa sembuh asalkan tidak terlambat. Nah, itu kriteria terlambat itu bagaimana? Jadi panle itu lebih baik untuk kita cek darah. Jadi panle itu kan nurunin sel darah putih. Nah, kita lihat seberapa banyak sel darah putih yang turun. Terus lihat gimana respon mualnya. Kalau udah sulit banget mual berliur terus itu udah berat. Udah parah. Jadi kan biasanya nih, Dok, pengalaman nih ya. Kalau ini kan dia biasanya muntah, terus pupuknya diare, bau banget, amis. Itu kan amis ya. Itu kan awalnya seperti itu masih bisa tertolong. Kita lihat hasil darah. Tapi yang bisa nolong apa? Maksudnya yang bisa memastikan dia sembuh atau enggak cuma Tuhan. Kita cuma bisa mengusahakan semaksimal mungkin. Pengobatannya banyak banget. Jadi kita dari cek darah, kita lihat nih sel darah putihnya turun, kita harus kasih peningkat sel darah putih sebisa mungkin. Peningkat imun, suportif yang harus kuat, anti muntah. Fokus banget untuk berhentikan muntahnya. Karena kalau dia masih muntah, obat apapun nggak akan masuk. Makanan nggak bisa masuk. Meskipun itu dibantu infus, Dok. Meskipun dibantu infus cuma cairan. Nah, masalahnya usus sama lambung itu kan ototnya otot polos. Jadi dia terus bekerja kan. Even makan nggak makan, dia tetap melumat, tetap gerak. Nah, masalahnya kalau dia malah nggak makan, perutnya kosong, berarti kan ada gesekan, makin berdarah, jadi serba salah. Nah, makanya lebih baik daripada kita mengobati, kita vaksin. Gitu, vaksinnya tolong lengkap dan tidak mundur-mundur. Karena itu akan mempengaruhi tingkat protektifnya. Karena banyak juga yang, Dok, saya udah vaksin kok masih kena panle. Vaksin itu tidak bikin kebal.
hanya memperkecil kemungkinan terinfeksi, dan kalau terinfeksi mudah-mudahan bisa gejala ringan. Gitu. Jadi misalnya dia sudah vaksin tapi terinfeksi, tetap terinfeksi, virusnya masuk, itu berarti kondisi daya tahan dia lagi kurang drop, bagus, lagi ya? turun. Dan harus digarisbawahi, penyakit di kucing tuh suka tumpang tindih, Bu. Maksudnya gimana dong? Yang satu masuk, lainnya ikutan masuk. Aduh. Nah itu yang bikin Panley juga susah sembuh, karena ada temennya yang lain. Biasanya temennya Giardia parasit yang bikin diare juga. Itu biasanya berdatangan sama coronavirus. Yang fus. Coronavirus yang kalau dia bermutasi bisa jadi FIP. Tapi kan belum tentu bermutasi. Nah, gejala awalnya FCOV tuh juga coronavirusnya juga diare. Jadi biasanya ada test kit yang 3 itu, dan mereka bisa datang berbarengan. Jadi kayak tumpang tindih gitu penyakitnya, makanya sulit sembuh. Penyakit berat semua ya, Dok. Jadi vaksin. Karena vaksin ya kalau dibandingin nih harga vaksin dibanding harga ngobatin, jauh. Jauh, Dok. Ngobatin sekali bisa untuk vaksin 5 tahun. Iya kan? Jadi ya baiknya vaksin itu sih, kalau tips-tips perawatan minimal sebelum cek darah rutin yang harus kita, kalau emang kita sudah mau punya kucing, mau adopt, berarti kita emang sudah harus menyiapkan dana sekian. Dan karena kan yang nonton kita mungkin gak daerah Jabodetabek aja ya, Bu ya. Insya Allah harapannya. Jadi kalau dibilang harga vaksin berapa nggak bisa, itu beda-beda ya. Beda-beda karena distribusi vaksin ke sini sama vaksin ke sana beda. Iya, modalnya juga akan beda pasti gitu. Jadi itu nggak bisa ditanya berapa gitu. Nah sekarang mungkin kita bahas tentang FUS ya. Oke, penting nih, Dok. FUS itu emang tricky karena serba salah gitu. Kalau kita bahas mungkin dari faktornya dulu ya, apa sih yang bisa bikin FUS di kucing, terutama kucing jantan? Faktor utamanya adalah stres itu faktor utama. Dari sebelum kita ngomongin infeksi dan kemungkinan lain dari makanan bla bla bla, itu stres itu kenapa dia bisa bikin kantong kencingnya jadi mampet. Stres aja itu bisa bikin bengkak areanya. Jadi secara medis itu ada ilmunya, saluran pipisnya itu dimanapun bisa bikin bengkak. Tapi bengkaknya bukan yang kayak badan bukanya bengep gitu, enggak ya, tapi sel-selnya tuh jadi lebih besar, lebih bengkak. Nah masalahnya posisi terkecil tuh ada di saluran kencingnya, ada di pembuluh darah. Nah saluran kencingnya kucing jantan itu kan kecil banget, diameternya kecil, ditambah bengkak jadi makin kecil. Jadi seakan nutup, makanya pipisnya jadi nggak bisa keluar atau sedikit-sedikit netes-netes. Itu pertama. Terus ditambah dia sakit kan, jadi nahan kencing, bengkak juga, nambah double bengkaknya itu. Terus kucing stres itu pasti cenderung siaga. Ya, tegang lah ya. Nahan pipis, nahan pup, nahan lapar, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau pipis, nggak mau pup. Jadi kan makin nahan. Tambah bengkak lagi loh. Tambah bengkak lagi. Stres. Apa yang bikin stres? Pertanyaannya sekarang. Pengen kawin. Ada kucing baru, ada suara. Nah nih, tahun baru nih. Petasan, kembang api, jedar. Mereka kan gemeter, ketakutan, nahan pipis. Nah biasanya itu di awal tahun tuh kita banyak pasang kateter. Gitu jadinya. Dan semenjak saya kuliah jadi tahu kan, semenjak itu saya tidak merayakan tahun baru yang seperti biasanya, karena kita kan jadi tahu ya. Terus saya juga punya anjing, saya punya kucing, jadi kalau saya melakukan itu anjing kucing saya bagaimana? Jadi mikirnya anjing juga stres, Bu. Dan terutama anjing saya sudah tua, senior, jantungnya udah, pokoknya kalau udah tahun baru saya cuma di kamar sama anjing saya lus-lusin sama kucing saya. Anjing sama kucing saya tuh alhamdulillah akur. Jadi kita di kamar nyalain AC, nyalain TV, udah ya nggak apa-apa lah. Kita nggak akan melarang kalian atau teman-teman yang masih merayakan, itu nggak apa-apa, itu hak kalian. Cuman ya kan kita punya anjing kucing, ya saya lebih fokus untuk menemani anjing kucing saya. Jadi sudah sekian tahun saya kalau tahun baru selama belum jedar-jedor saya masih di luar bakar-bakar. Biasa kan kita tetap merayakan, tapi setelah ada jedar-jedor saya masuk ke kamar. Apalagi kita lebih punya bayi kan sekarang, Bu. Makin ngumpul jadi jadi di kamar ngumpul. Karena kan mungkin ya bisa dibilang kamar tempat kita paling sepi ya. Kalau di ruang tamu kan masih masuk suaranya. Semenjak saya punya anak tuh jadi ngumpul di dalam semua, nyalain AC, nyalain TV, ya udah kita nonton kembang apinya dari TV aja ya gitu. Jalan-jalan. Terus stres, suara, ada sesuatu yang baru, biasanya itu ada juga
kayak suara getok-getok bangunan kalau kita lagi pembangunan itu juga Itu bisa. suara gergaji. Gergaji, ya, kayak lagi gitu, renovasi stupor, rumah. gitu. Betul, Itu juga suara. bikin ya, Dok, Iya, ya. jadi sebisa mungkin kita mengurangi kemungkinan dia stres. Kayak kucing Iya. tidak terlalu banyak, steril yang utama. Steril. Dia pengen kawin tapi nggak bisa kawin. Itu kan Iya. stres banget tuh, karena mereka tuh bukan punya nalar, mereka punya insting. Iya. Kita punya nalar. Kalau bukan belum waktunya kawin ya kita nggak bisa kawin. Tapi kucing nggak bisa, pengen kawin ya harus kawin karena instingnya dia mau kawin, dia bakal Iya. cari cara untuk bisa kawin gitu. Makanya kenapa saya lebih sarankan steril untuk kucing-kucing yang memang tidak mau punya keturunan. Maksudnya kita nggak kepikiran buat nambah kucing dari dia gitu, udah steril aja. Tuh, terus masalahnya yang lain dari steril juga, kalau kucing kawin, kucing mengeluarkan spermanya, belum tentu 100% spermanya keluar. Jadi ada sisa sperma yang nggak keluar, Bu. Oh gitu, Dok. Jadi kalau spermanya nggak keluar secara optimal, spermanya tuh bisa mengeras di kantong kencing dan jadi plak. Nah itu juga menghambat pipisnya keluar, jadinya jadi blocking. Itu kenapa, Dok, bisa kayak gitu? Bisa nggak? Memang begitu. Memang begitu, jadi belum tentu bisa selesai keluar semua gitu. Karena kan kadang baru masuk terus betinanya kan kadang suka udah nggak nyaman gitu ya, udah Karena- kabur aja gitu kan. Itu juga bisa. Jadi kan stres juga. Jadi ya udah sulit. Itu faktor stres. Terus infeksi. Jadi infeksi di kantong kencing itu bisa merubah pH suasananya. Jadi ntar batunya tergantung nih pH-nya ke asam atau ke basa. Tetap Itu jadi tergantung. batu. Tetap jadi batu. Gejalanya tetap sama, nggak bisa pipis. Cuman jenis batunya yang beda nantinya. Lebih mudah ditangani yang Sama aja. Pilihannya, Dok, ya. Gak ada pilihan, sama aja. Terus makanan bisa, makanan yang beberapa makanan mungkin yang garam terlalu tinggi, apakah kalsium terlalu tinggi, mineral terlalu tinggi, jadi ngumpul di kantong kencing. Atau makanannya gak bikin haus, jadi kucingnya jarang minum, jarang pipis. Jadi secara normal kristal itu pasti ada, di kita pun ada di manusia. Cuman akan jadi nggak normal kalau dia terlalu lama disimpan, jadi nempel satu sama lain antar kristal. Akhirnya jadi batu, lebih gede jadi blocking, jadi batu gitu kan. Itu bisa, itu kalau dari makanan. Infeksi makanan, terus dari yang pengen kawin stres itu Nah, banyak infeksi sebenarnya. dari apa, Dok? Infeksi bisa jadi karena litter boxnya jarang diganti, itu juga bisa. Jadi pas dia pipis kan muncrat tuh bakterinya. Nongkrong gitu. Dia pipis, Masuk, ya. tapi litter boxnya kotor. Nah jadi bakterinya masuk, bisa dari kawin pun bisa. Kalau betinanya Terinfeksi ternyata vaginanya jadi menular, itu juga bisa banyak sekali. Nah masalahnya yang bikin sulit adalah kalau dia sudah kena fus, itu pasti ada rasa sakit. Kita aja nahan pipis sakit nambah stres. Nambah stresnya, nambah tuh stresnya, tambah dia harus rawat inap, nambah stresnya, tambah dia harus pasang kateter. Siapa yang mau pasang kateter? Kita juga merasa gak nyaman, tambah stres kucingnya, jadi stresnya akan terus menerus. Nah itu yang harus kita buat stress relief. Jadi kalau di medis pet, di kedokteran hewan, untuk pasang kateter itu ada dua jenis, ada open kateter, ada close kateter. Bukan mana yang paling bagus, mana yang paling jelek, nggak, semua ada plus minusnya. Kalau open kateter itu dipasang kateter saja, terus ya sudah, pipisnya dibiarkan menetes di kandang. Ya, biasanya kan seperti itu, Dok. Nah itu positifnya kita jadi nggak ribet, perawatan nggak ribet, karena ya udah, terus kan tetap pakai kolar tuh dia nggak belilit gitu ya. Nah cuman negatifnya adalah berarti kita mempersilahkan si bakterinya masuk dari kateternya. Kan ya, sebenarnya kantong kencing tuh punya sphincter atau pintu. Nah sphincter ini kalau dalam kondisi normal, kalau kita kebelet pipis dia kebuka, kalau kita nggak mau pipis ya dia ketutup. Nah cuman kalau dipasang kateter ya bisa jadi dia kebuka terus karena ada kateternya kan. Iya. Jadi kan dia persilahkan tuh bakteri masuk tuh, Bu. Nah itu sisi negatifnya. Karena kebuka, kateternya kebuka. Nah kalau dipasang ya buat, kalau kita kasih stopper atau penutup, nanti dia pipis biar beberapa jam sekali gitu. Ya buat apa kita pasang kateter kalau dia masih nahan pipis kan? Gitu. Jadi yang itu open kateter. Ada tipe close kateter. Jadi close kateter itu dipasangkan kateter, nanti dipasangkan selang infus dan botol infus yang sudah kosong, atau botol apapun penampung. Ada penampung yang steril itu ada. Ada produk yang untuk nampung pipis kucing itu ada. Yang kalau fus itu ada produknya. Jadi dimasukin ke situ. Positifnya kita bisa lihat pipisnya warna apa, terus jumlahnya berapa, kita bisa hitung infus yang masuk sama minum yang masuk, pipis yang keluar berapa, kita bisa lihat fungsi ginjalnya jadinya benar-benar terukur kalau pakai yang close kateter. Warnanya apakah masih pipis berdarah atau enggak, itu kita bisa lihat. Itu bisa kelihatan. Terus enaknya ya mengurangi
tingkat resiko infeksinya karena kan tertutup, tidak ada kemungkinan bakteri bisa masuk. Itu positifnya. Negatifnya itu belibet di kaki di badan, apalagi kalau dia muter-muter terus dia nggak nyaman. Jadi kan dia harus dipasang infus kan, Bu. Fungsinya pasang infus adalah biar pipisnya banyak. Jadi bantu nge-flushing, tetap buat pipis yang banyak, racun-racun yang kemarin nggak keluar karena blocking fus ini bisa bantu keluar gitu. Cuma udah pasang selang di tangan, pasang selang di penis. Kan ribet banget tuh sebenarnya. Jadi dari sisi fatnya pun harus sering-sering nengok, belibet nggak tuh dia? Karena kalau belibet juga nggak bisa ngalir kan, blocking lagi. Ya gitu. Tadi dok, yang itu kan untuk ukur cairan masuk sama keluar gitu ya. Itu harus imbang. Iya, sebenarnya sih nggak beda jauh harusnya. Ada perhitungannya. Kalau dibilang sama persis ya nggak bisa. Karena kan ada yang dipakai, tapi kan dipakainya nggak yang ada perhitungannya. Itu biasanya setiap dokter punya perhitungannya. Lebih banyak. Makin aneh sebenarnya. Nah, jadi kalau secara prinsipnya si fus ini tuh pipisnya nggak keluar kan berarti Bu. Soalnya ini kita kan tadi udah ngomongin rasa sakit sama bengkaknya ya. Nah, sisi lainnya adalah pipisnya ini kan harusnya racun yang keluar. Tapi kan kalau nggak bisa keluar berarti racunnya ada di situ. Masalahnya naik lagi ke ginjal dan ke seluruh tubuh. Kadang fus bikin muntah. Iya kan Bu ya. Jadi sebelum ke klinik, Dok, dia kok ada muntah ya? Kadang nggak ketahuan dia nongkrong-nongkrong, tapi kok ada muntah. Ternyata dia FLUTD atau fus. Karena racunnya nggak keluar, Bu. Ngeracunin lagi ke atas. Akhirnya bikin keracunan diri sendiri, akhirnya muntah. Gitu. Nah, itu biasanya udah agak sulit. Nah, selain itu, selain racunnya yang naik, pipisnya juga naik tuh ke ginjal, bikin ginjalnya bengkak. Apakah cuman akut saja bisa diperbaiki ginjalnya, atau ternyata malah jadi kronis saking sudah lama? Makanya kalau fus nggak ketahuan atau terlambat ketahuan bisa mengancam nyawa. Karena ginjalnya yang rusak. Nah, ginjal akan berhubungan sama jantung. Oh, itu udah kompensasi, itu udah kemana-mana. Makanya perlu dilakukan untuk pembersihan litter box setiap hari. Kita tahu pipis ya kucing kita pipis apa enggak. Dan perlu untuk tidak punya banyak kucing. Karena kalau punya banyak kucing nggak tahu siapa yang kencing siapa yang enggak. Kalau emang punya banyak kucing, litter boxnya harus lebih banyak. Kalau bisa satu-satu. Nah, cuman gimana bisa ngajarin kamu litter boxnya yang ini ya, kamu litter boxnya yang ini ya, kan sulit. Gitu kan sulit sebenarnya. Karena pipis kucingnya jangan banyak-banyak biar kita bisa pantau. Karena berasa loh biayanya. Jangan pun nunggu sakit, sehat juga sampai. Cuman ya balik lagi ya, kalau masalah biaya kan kemampuan orang beda-beda. Begitu. Nah, untuk perhatian ya dok, kita yang perhatikan kan ya jumlahnya segitu, bocahnya jadi tambah banyak gitu kan dok. Betul. Nah, terus kenapa mengancam nyawa? Ya itu tadi alasannya, karena ginjal bisa jadi nanti, Dok, kok nggak bisa pipis saja harus cek darah? Ya, nggak bisa pipis tuh nggak aja. Itu berat banget. Itu berat banget, itu nggak aja. Dan harus di garis bawahi, ini kasus berulang. Iya. Satu kali kena bisa jadi kena lagi, tidak menutup kemungkinan. Meskipun sudah sembuh, udah pakai pakan kan. Kalau sudah kena ini nggak bisa pipis, makannya harus yang khusus ya, nggak boleh dicampur. Meskipun sudah gitu masih bisa berulang. Biasanya kita akan concern ke masih ada nggak sih yang bikin dia stres? Apa yang bikin dia stres? Berarti coba dicari. Emang secara psikisnya memang mudah stres ya dok? Kucing itu mudah banget stres, gampang banget stres kucing kayak tuh. Padahal ini begini aja dia diam aja, tapi ini sebenarnya dia bete. Iya. Dia dapat ini kupingnya kuping pesawat tuh. Iya tuh. Dia bete, dia siaga sebenarnya, ini dia bete. Adiknya. Jadi kalau kucing relax itu dia pasti ya kelihatan mukanya kayak leyeh-leyeh gitu tuh kayak gitu. Itu kalau dia siaga melotot gitu, meskipun tenang begini nih sebenarnya dia bete. Maaf ya. Terus kalau yang misalnya saya untuk pencegahan dok, dan ini kan jantan nih. Nah, saya dari kita dia masih gitu lah hitungannya ya baru 12 bulan kan. Saya udah mix pakannya dengan urinary ya, itu apakah boleh? Sebenarnya kalau mix pakan itu kita nggak dapat optimal dari masing-masingnya Bu. Kalau kita jadi lebih baik untuk concern ke salah satu, jangan di mix, jadi biar dapat poinnya salah satu. Kalau di mix kita nggak dapat poin dua-duanya. Bukan malah dapat poin dua-duanya, tapi nggak optimal di dua-duanya. Gitu sih. Ya udah misalnya saya 1 bulan saya kasih ya untuk pencegahan atau pencegahannya jangan dari makan. Makanannya kan ya dia udah cocok nih, kayak balik lagi ke tadi, makannya sudah cocok. Ya sudah, biarkan di situ. Kita kan faktornya banyak nih, faktor yang lain yang kita posisikan dengan baik.
pertama stres, steril. Kalau memang tidak pengen punya anak dari beliau, steril aja. Vaksin yang lengkap. Picu dia untuk minum, pancing. Caranya makan, main. Jadi punya kucing nggak bisa cuma dikasih makan doang, harus diajak main minimal 15 menit sehari. Bayangin punya anak 10, 150 Mabar dong. menit. Main Nggak bareng. bisa main bareng, ada sensi bocahnya. Iri-irian Ya nanti ada tuh, gitu. apalagi bocah-bocah yang alfa tuh dong. Ya kan Itu nggak dia bisa. dia Sulit. kan alfa dong. Sulit. Jadi harus tidak dia semudah. dulu Baru diutama teman-temannya. baru teman-temannya. Sulit, tidak semudah itu punya banyak kucing. Iya benar. Jadi Bocah alfa tuh. terus pencegahannya ya jangan dibuat stres, terus ya disteril, dipancing minum. Selain diajak makan, kucing tuh suka minuman yang dingin, agak-agak dingin seger Oh, gitu iya. loh. Makanya itu alasan kenapa lo kucing aku suka banget sih minum di kamar mandi, karena adem. Adem. Tapi kalau ini bocah saya kasih air kulkas dong biasanya. Itu oke ya? Nggak Atau apa-apa. terlalu dingin? Kalau saya biasanya sih tergantung cuaca, terutama Oke, kayak yang- water fountain tuh mereka kadang beberapa suka, ada yang nggak suka, Ya. tapi kebanyakan suka karena kan Kebanyakan kerucuk-kerucuk, suka. oksigennya tinggi gitu. Tapi kalau air kulkas nggak apa-apa sih, selama dianya emang Karena dia mau. kalau kayak minum air kulkas itu bisa banyak loh dong. Jadi dipancing dari situ. Gitu, apalagi Iya. kemarin kan panas banget tuh dong. Itu nggak apa-apa dong, Nggak walaupun apa-apa cuaca sih. panas gitu. Karena kan cuma sampai sini dinginnya, sampai Oke. sini dia udah tergantung suhu tubuh kan, Iya, sudah bener. di compare kayak kita minum air dingin kan bukan Iya. air dingin yang masalah, gulanya yang bermasalah kan. Nah, yang penting dia air dinginnya juga bukan dari gulanya kan, nggak ada Iya. gulanya kan, kucing nggak boleh gula garam. Boleh ya bang. Gitu. Pencegahannya stres yang paling pertama. Kalau sudah kena, stresnya dan sakitnya. Jadi pain management sama stress management itu yang terutama. Selain antibiotik, selain penghenti darah, pelancar pipis, banyak pengobatannya. Dan mahal. Aduh, Mahal. ya sudah pernah merasakan dong. Mahal kan. Mahal dan Antibiotiknya juga panjang. tidak terselamatkan dong waktu itu. Ya, sulit. Jadi nggak boleh telat. Itu kenapa kita harus belajar itu dari bawah dulu. Minimalnya dulu yang kita tahu, kayak liter boxnya harus sering diganti, Iya. jangan terlalu banyak. Dari situ dulu, dari situ tuh berimpact, kita jadi tahu dia pipis apa enggak, dia nanti bisa kena fus apa enggak, kalau itu dia apa enggak gitu. Terus pengobatannya banyak, obatnya. Terus stresnya nambah satu lagi adalah dicekok obat. Tuh stres banget kucingnya dicekok obat. Jadi kan Meskipun pakai pelontar pil itu dong. ya Allah, dipegang aja dia stres, bu, di pangku begini, apalagi dibuka mulutnya terus di malah bete, Sobat. nambah beteknya kan. Kelihatan tuh dok. Ya udah, lu maaf ya, kok kamu bete sih? Kata dia emang muka gue gini. Padahal nggak kelihatan. Gak kelihatan ya. Udah, dia bete banget, jadi dia stres, nambah stresnya. Jadi itu tuh siklus yang harus kita pecahkan. Sulit banget emang kalau fus. Jadi sebaiknya jangan sampai, kalau udah kena, ya udah sesegera mungkin. Itu emergency, Bu. Fus itu tindakan emergency. Berarti nggak kenal usia dok. Enggak kenal usia. Itu bocil-bocil kayak Kalau gini. yang sekecil ini sih jarang Yang banget. segini Segini nih bisa. udah bisa. Setahun itu udah bisa, 8 bulan udah bisa, Bu. Jadi stres kan? Umur berapapun udah bisa stres. Bisa stres. Gitu. Terus apa ya? Lebih cepat dibawa ke klinik lebih baik karena itu emergency. Kalau sudah pipisnya terlalu lama, nanti tuh elektrolit tubuh terganggu, akhirnya jadi sesak nafas. Nah, jadi gejalanya selain muntah bisa jadi sesak nafas. Kalau sesak nafas itu udah bahaya banget. Jadi itu selos dari tekanan kandung kemih atau bagaimana? Karena rasa sakit, Rasa stres, sakit, sesak nafas, terus jadi kadar garam terlalu tinggi di badan karena nggak keluar kan, itu iya. juga bikin sesak nafas. Jadi kalau seumpamanya sudah sesak nafas, kita jadi serba salah. Kita harus selamatin sesak nafasnya dulu, apa selamatin ngeluarin kencingnya? Ayo lu. Sebaiknya yang mana dok? Kencingnya? Sebisa mungkin dua-duanya bisa dilakukan, tapi sesak nafasnya dulu. Oh malah sesak nafas. Sesak nafasnya dulu, jadi itu nanti jadi seminar kita. Oh iya. Jadi itu nanti ada vet itu biasanya sudah paham. Kalau ada sesak nafas, obat apa yang harus dimasukin dulu sebelum kita blockage-nya yang kita tangani gitu. Oh iya bang, pengen kelihatan. Itu jadi sebisa mungkin jangan tunggu sesak nafas. Kalau udah jongkok-jongkok atau sudah netes-netes saja. Kan harusnya cur gitu ya. Iya kan. Kalau udah netes Cabut dari terpoknya, habis itu Balik lagi, cuma coba. setetes. tarik lagi, Keluar. bawa ke dokter aja sebelum terlambat karena ini mengancam nyawa. Ini emergency case. FUS efek UTD itu emergency case
dibilang susah sembuh enggak, ada kok yang sehari rawat inap besoknya langsung pulang juga ada. Langsung pipis lancar. Langsung pipis gitu. lancar kalau cepat tertangani. Balik lagi. Kadang kalau saya boleh curhat sedikit, ekspektasi pemilik itu kan sembuh. Tapi sulitnya adalah datangnya sudah kondisi kritis. Nah, itulah. Jadi kenyataan tidak sesuai sama ekspektasi, itu yang kita sulit. Jadi kayak ayo dok sembuhin dok lah, bagaimana datangnya udah segini gitu kan. Kita juga pasti pengen banget ini sembuh, kita nggak mungkin mau dia nggak ada, kita pasti nggak mungkin. Itu ada member nih biasanya di WA group nih dok, ada member share nih, Cing kan nggak bisa pipis udah bawa ke vet langsung. Betul, nggak ada pilihan itu. Meskipun itu vetnya pilih open catheter, close catheter, bawa dulu, keluarin dulu pipisnya, infus dulu. Bayang yang pengalaman dulu itu udah gak tertolong, udah bapak nggak usah nyoba-nyoba aneh-aneh deh udah. Ya mau nyoba obat, ini tuh sudah blocking, mau obat kayak gimana pun nggak akan bisa. Ini blockingnya dulu diselesain baru kita mikir obat. Iya. Gitu. Udah kebayang kita nahan ini udah sakit banget. Jangan coba obat apalagi paracetamol. Oh tidak, tidak. Kucing nggak bisa banget sama paracetamol. Itu jadi kalau seumpamanya, dok tapi saya cocoknya sama dokter, tapi saya lagi nggak bisa praktek ibu. Keluarin dulu pipisnya. Nanti masalah mau pindah dokter itu masalah nanti. Keluarin dulu pipisnya. Semua dokter itu pasti punya prinsipnya masing-masing. Niatnya semuanya mengobati, tapi keluarin dulu, ini emergency, jangan tunggu. Semuanya nih dokter kesayangan kita sedang cuti 3 bulan habis melahirkan, gimana kan nggak bisa. Jadi keluarin dulu, nanti advice-nya kan seumpamanya dokter yang kenal kan bisa saling chat gitu. Sebenarnya kalau ngomongin FUS panjang banget, bahkan kita di dunia vet pun akan terus belajar tentang FUS. FUS itu sering terjadi tapi itu terus kita untuk terus belajar. Jadi kalau ngomongin FUS kayak nggak ada habisnya sih Bu. Tapi selalu ada progres, semakin kesini akan ada progres pengobatan yang lebih banyak. Pasti. Mereka terselamatkan pasti. Ya dong ya. Kan terus ada penelitian baru. Sebenarnya sih selain kalau untuk dunia kesehatan ya, memang dokternya terus upgrade ilmu Bu. Tapi yang paling penting adalah kesadaran pemilik. Semakin cepat kita bawa ke dokter, semakin mudah dokternya menyelamatkan gitu sih. Aduh takut banget. Selalu sehat. Ini bocah Alfa memang susah digendong. Oke udah bete kayaknya dia. Iya. Kenapa sih bang? Tapi kayaknya waktu sudah harus. Padahal ini seru. Seru ya. Ini kan bahas kamu bang. Iya biar kamu sehat terus ya bang. Mudah-mudahan kita punya waktu untuk sharing lagi. Kapan-kapan dokter lagi banget datang. Ayo. Udah Jabors. Aduh masya Allah, aduh seneng banget kalau diundang di Jabors. Aduh pasti kita juga malah yang seneng dong. Bahkan di Jabors lebih tua dibanding umur saya praktek. Aduh terima kasih ya Bu. Iya, saya seneng banget di Jabors bisa datang ke sini, apalagi dengan bocil kecil ini. Aduh masya Allah. Sekalian ngajak mereka jalan-jalan dong. Aduh mau tahun baruan di mana kamu? Kampung ya bang ya? Di rumah aja di kamar. Soalnya terjedar-jedar. Paling segitu dulu dari kita ya Bu. Ada pesan-pesan mungkin? Pesan-pesannya untuk kalian yang tinggal di Jabodetabek nih, terutama Indonesia sih sebenarnya. Yuk gabung di Jabors. Ini ya. Cara daftarnya gimana? Lihat dulu Instagramnya di Jabors Cat Official. Oke, nanti kita ada di sini. Gitu. Nah habis itu langsung kontak aja nomor WA yang di profil. Udah deh. Iya, kita bisa sharing ilmu di sana ya. Karena sebelum memelihara apapun, gak cuman kucing, belajar dulu. Baru adopsi, karena itu nyawa. Tahu ilmunya. Iya, itu nyawa. Sebenarnya yang dasar-dasar dulu aja yang harus dilakukan setiap hari apa. Itu aja dulu. Dia udah. Ayo kita mau kabur kemana? Oke, abangnya sudah marah. Kita pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton Purcast, Value Education Podcast. Terima kasih.